Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Masih bersama dengan saya, Sugeng Rianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan fasilitator Ibu Wahyuni Awal Sejati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Denny Arif Rahman SPD. Refleksi diri. Setiap manusia atau individu pasti mengalami perubahan emosi dalam dirinya dan saat berinteraksi sosial dengan individu lain. Sebagai guru atau pendidik juga mengalami hal tersebut. Perasaan marah, sedih, bahagia, stres karena berbagai tugas atau tanggung jawab sebagai seorang guru atau pendidik. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kita mampu mengontrol diri dan memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mencapai well-being atau kesejahteraan psikologis? Kita akan mempelajari materi pembelajaran sosial emosional dan keterkaitannya dengan materi modul sebelumnya. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa guru atau pendidik juga adalah manusia yang berjuang untuk bangkit dalam menghadapi krisis kehidupan, sehingga akan berpengaruh dalam setiap penanganan krisis seorang guru atau pendidik dalam aktivitas pembelajaran di kelas maupun sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya semakin dikuatkan dalam pengelolaan krisis dan mengontrol diri dalam emosi akan sangat berperan penting dalam mewujudkan 5 kompetensi sosial emosional sehingga akan tercapai well-being, kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah yang nyaman, aman, dan bahagia. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Pertama, integrasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. 2. Prinsip dan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dalam penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Ketiga, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah dengan melalui memodelkan atau menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi. Pertanyaan ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid. Pertama, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran di kelas, baik dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kedua, menerapkan prinsip dan teknik mindfulness dalam pembelajaran di kelas sehingga akan menguatkan 5 kompetensi sosial emosional dan mewujudkan well-being atau kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah. Pertanyaan 3, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah bagi rekan sejawat. Saya akan memperkuat pembelajaran sosial emosional bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi rekan sejawat dengan melalui pertama, memodelkan atau menjadi teladan. Kedua, belajar berbagi praktik baik. Ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat melalui kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, melakukan mentoring dan mensosialisasikan kompetensi sosial emosional di lingkungan sekolah. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pengertian pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional. Pertama, memahami, menghayati, mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri.
3. Merasakan dan menumbuhkan empati pada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional. Pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional untuk peningkatan perilaku positif. Kedua, lingkungan belajar yang suportif untuk pengurangan perilaku negatif. Ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah untuk pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik murid. Apa yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 5 kompetensi sosial dan emosional. Pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Mindfulness atau kesadaran penuh, yaitu adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan kebaikan. Dalam Hawkins tahun 2017 halaman 15, yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Nilai penting dalam kesadaran penuh atau mindfulness. Pertama, kesadaran atau awareness. Kedua, perhatian yang disengaja atau on purpose. Ketiga, saat ini atau presence moment. Keempat, rasa ingin tahu atau curiosity. Keempat, kebaikan hati atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. S. Stop, berhenti sejenak. T. Take a breath atau ambil nafas. O. Observe atau observasi. P. Proceed atau selesai dan lanjutkan. Implementasi kompetensi sosial emosional. Pertama, pengajaran eksplisit. Kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Gajah Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Semuanya mengarah kepada pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pemikiran Gajah Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, maka akan mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being di lingkungan sekolah, sehingga sekolah akan menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantara bahwa pendidikan
menuntun segala kodrat anak untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu atau anggota masyarakat, sehingga anak akan merdeka dalam belajarnya di lingkungan sekolah. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, berperan penting dalam mewujudkan pembelajaran sosial emosional dalam perannya sebagai guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam aktivitas belajar murid di kelas maupun sekolah, maka akan dapat mewujudkan 5 kompetensi sosial emosional dalam ekosistem sekolah yang well-being. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui PSE yang mengintegrasikan 5 KSE, guru akan dapat mewujudkan visi yang diharapkan dalam menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sesuai dengan budaya dan humaniora, sehingga akan terwujud profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar dalam ekosistem sekolah yang well-being melalui pendekatan inquiry apresiatif dan bagja. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui PSE yang mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional, maka guru mampu mengidentifikasi dan mengontrol diri terkait emosi yang dirasakannya. Murid akan memiliki disiplin positif dan meningkatnya motivasi intrinsik terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya, sehingga guru dan murid memiliki kesejahteraan psikologis atau well-being, maka akan terwujud budaya positif yang berkelanjutan dalam ekosistem sekolah. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar, minat murid, dan profil pelajar murid, dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran baik pendahuluan, inti, dan penutup, maka akan menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Demikianlah paparan singkat terkait koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.